Kisah Nabi Shaleh alaihissalam. Setelah masa Nabi Hud berlalu, manusia kembali melupakan ajaran tauhid. Mereka mulai menyembah berhala dan merasa tidak butuh petunjuk Allah. Di sebuah wilayah bernama Al-Hijr antara Makkah dan Syam, hiduplah satu kaum kuat bernama kaum Tsamud. Mereka sangat makmur, pandai membangun rumah dari gunung, dan memiliki tanah yang subur serta air yang melimpah. Namun di balik kemakmuran itu, hati mereka keras. Mereka lupa pada Sang Pencipta dan malah memahat berhala untuk disembah. Maka Allah mengutus nabi dari kalangan mereka sendiri, bernama Nabi Shaleh alaihissalam, seorang yang dikenal jujur dan bijak. Nabi Shaleh berkata kepada mereka, "Wahai umatku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Quran Surat Hud ayat 61. Beliau mengingatkan bahwa semua nikmat yang mereka miliki adalah dari Allah, bukan dari berhala-berhala yang mereka pahat. Awalnya mereka menghormati Nabi Shaleh karena ia orang yang terpandang. Namun ketika ia mulai berdakwah, mereka marah dan menolaknya. Mereka berkata sinis, "Hai Shaleh, dulu kami berharap engkau menjadi pemimpin kami, tapi kini engkau malah menentang agama nenek moyang kami." Namun Nabi Shaleh tetap sabar. Beliau terus mengajak dengan lemah lembut agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kecil mulai percaya, tapi sebagian besar kaum Tsamud tetap sombong dan menantang Nabi Shaleh untuk membuktikan kerasulannya. Mereka menantang, "Jika engkau benar Rasul Allah, keluarkanlah dari batu besar itu seekor unta betina yang sedang bunting." Nabi Shaleh berdoa kepada Allah agar menunjukkan tanda kekuasaannya. Maka terbelahlah batu itu di depan mata mereka. Keluar seekor unta betina yang sangat besar dan indah, benar-benar mukjizat yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Kaum Tsamud terkejut, sebagian sujud beriman, tapi yang lain malah berkata, "Ini hanyalah sihir dari Shaleh." Nabi Shaleh berkata, "Ini unta Allah, biarkan dia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian sakiti." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Unta itu hidup di antara mereka, makan di padang dan minum dari sumur yang disepakati, sehari untuk unta dan sehari untuk mereka. Namun lama-kelamaan muncul rasa iri dan benci di hati orang-orang kafir. Mereka tidak senang melihat mukjizat itu hidup di antara mereka. Para pemimpin kafir Tsamud mulai berbisik-bisik, "Jika unta ini terus ada, ajaran Shaleh akan menang." Maka mereka sepakat untuk membunuh unta itu. 3 orang yang paling jahat bersiap menjalankan rencana tersebut. Pada suatu malam, ketika unta itu datang untuk minum, mereka menyerangnya hingga mati. Keesokan harinya, mereka datang kepada Nabi Shaleh dengan penuh kesombongan dan berkata, "Hai Shaleh, mana azab yang kamu janjikan itu?" Mendengar itu, Nabi Shaleh bersedih dan berkata, "Bersukarialah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu, azab Allah akan datang." Quran Surat Hud ayat 65. Selama 3 hari, wajah mereka berubah warna setiap harinya. Hari pertama kuning, kedua merah, ketiga hitam. Tanda-tanda azab semakin nyata. Namun mereka tetap menertawakan peringatan Nabi Shaleh dan menganggapnya lelucon. Lalu datanglah azab Allah yang mengerikan. Suara keras mengguntur dari langit yang menghancurkan mereka seketika. Bumi berguncang hebat, rumah-rumah batu mereka runtuh, semua yang ingkar binasa dalam sekejap mata. Allah berfirman, lalu mereka dibinasakan oleh suara keras mengguntur, dan jadilah mereka mayat bergelimpangan. Quran Surat Al-Haqqah ayat 5-6.
Nabi Soleh dan para pengikutnya yang beriman selamat. Mereka meninggalkan negeri itu dengan penuh kesedihan. Sambil menatap reruntuhan, Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Tuhanku dan memberi nasihat kepadamu." Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Kaum Samud menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Rumah-rumah batu mereka masih bisa dilihat hingga kini di kawasan Madain Saleh, Arab Saudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati tempat itu pernah bersabda, "Janganlah kalian masuk ke tempat kaum yang diazab kecuali dalam keadaan menangis." Hadis riwayat Bukhari. Karena tempat itu adalah saksi murka Allah kepada manusia yang sombong terhadap kebenaran. Pelajaran besar dari kisah ini adalah kemakmuran dan kekuatan tidak berarti apa-apa jika hati tidak tunduk kepada Allah. Kaum Samud punya kekayaan, teknologi, dan kekuatan, tapi semua itu hancur seketika ketika mereka menolak perintah Allah. Sementara Nabi Soleh dan para pengikutnya yang lemah dan sabar justru diselamatkan oleh Allah. Allah tidak melihat siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling taat dan bersyukur. Dari kisah ini kita belajar, jangan pernah menentang kebenaran walau tampak kecil, karena kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah sombong karena harta atau ilmu, sebab semua itu bisa sirna dalam sekejap. Nabi Soleh mengajarkan bahwa mukjizat bukanlah tujuan, tapi tanda kasih Allah agar manusia kembali beriman. Namun ketika tanda itu diabaikan, maka azab menjadi akibat yang tidak bisa dihindari. Kisah Nabi Soleh adalah peringatan bagi semua umat agar tidak mengulangi kesombongan kaum Tsamud. Allah berfirman, "Dan Dia tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka." Quran Surat An-Nahl ayat 33. Kita bisa melihat setiap nabi selalu membawa pesan yang sama. Sembahlah Allah, jangan sombong, dan bersyukurlah atas nikmat. Namun manusia sering mengulang kesalahan yang sama, menolak petunjuk hanya karena takut kehilangan kedudukan dan harta. Begitulah kaum Samud, sombong karena kuat, tapi akhirnya hancur karena kufur. Maka siapapun yang hidup di dunia ini hendaklah rendah hati dan selalu mengingat Allah dalam setiap nikmatnya, karena Allah bisa saja memberi ujian berupa kemakmuran untuk melihat siapa yang benar-benar bersyukur. Nabi Soleh menjadi contoh kesabaran seorang Rasul yang tetap berdakwah meski dicaci, dihina, ditolak bangsanya sendiri. Beliau tidak marah, tidak putus asa karena tahu hidayah hanya milik Allah. Ketika akhirnya azab datang, Nabi Soleh hanya berserah diri dan memohon ampun bagi kaumnya. Kisah ini mengajarkan bahwa kasih sayang Allah selalu lebih dulu datang sebelum azab. Tapi bila manusia tetap menolak, maka keadilan Allah pasti turun. Maka jangan menunggu mukjizat untuk beriman. Lihatlah diri dan alam sekitar, semuanya tanda kekuasaannya. Gunung, air, udara, kehidupan, semuanya adalah ayat yang hidup untuk manusia yang mau berpikir. Seperti kaum Samud yang memahat gunung, tapi lupa siapa yang menciptakan batu itu. Semoga kita tidak menjadi seperti mereka, sibuk membangun dunia tapi melupakan akhirat. Ambillah pelajaran dari kisah Nabi Soleh alaihissalam agar kita termasuk orang yang bersyukur dan beriman, sebab tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah Nabi Soleh alaihissalam, kisah tentang kesombongan, mukjizat, dan pelajaran abadi bagi umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.